Selamat datang kembali di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Sahabat yang budiman, sejak zaman dahulu para leluhur kita telah mewariskan banyak sekali pepatah bijak yang syarat makna tentang hubungan persaudaraan. Kita semua tentu akrab dengan ungkapan air dicincang tidak akan putus, yang menegaskan bahwa ikatan darah adalah sesuatu yang suci yang tidak akan bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Namun, muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik di benak kita. Ketika masing-masing dari kita sudah berkeluarga dan memiliki kehidupan sendiri, apakah ikatan persaudaraan itu masih bisa terjaga sekuat dulu? Ini adalah sebuah perenungan yang mendalam. Agar hubungan itu tetap erat dan harmonis dari generasi ke generasi, ternyata ada 3 rahasia yang sebaiknya tidak pernah diungkapkan, bahkan kepada saudara kandung sekalipun. Mari kita simak dan renungkan bersama-sama, dan pastikan Anda menonton sampai akhir karena ada banyak pelajaran berharga dan mungkin beberapa kejutan yang akan kita ungkap bersama. Yang pertama, jangan pernah mengungkapkan rincian kekayaan Anda dan pasangan. Saya sendiri hampir saja bercerai karena masalah uang yang rumit dengan saudara-saudara saya. Kalau saya pikir-pikir lagi, saya merasa sangat bijak karena telah menyelamatkan pernikahan saya sendiri dan tidak mengorbankan kebahagiaan keluarga hanya karena rasa tidak enak kepada saudara. Di keluarga saya, ada 4 saudara laki-laki dan 1 kakak perempuan. Semuanya sudah berkeluarga. Saya dan istri dianggap yang paling mapan karena kami merantau ke kota besar untuk bekerja, sementara adik kakak saya yang lain tinggal dan membangun kehidupan di kampung. Di antara mereka, ada adik bungsu saya yang menjadi pegawai desa. Aset yang kami miliki sekarang adalah buah dari kerja keras dan hidup hemat selama 20 tahun. Meskipun tidak kaya raya, kami bisa dibilang cukup berkecukupan dengan rumah yang layak dan semua kebutuhan terpenuhi. Oleh karena itu, setiap kali saudara di kampung butuh uang, mereka pasti akan mencari kami. Kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki saya, meskipun hanya bertani, mereka pandai menabung, sehingga hidupnya tidak terlalu sulit. Masalahnya ada pada si bungsu yang tinggal bersama ibu. Dia dan istrinya sama-sama pegawai negeri, tapi entah kenapa hidup mereka selalu saja kekurangan. Hampir setiap beberapa minggu sekali, dia menelepon untuk meminta bantuan. "Mas, Mak, boleh pinjam uang beberapa juta?" Alasannya selalu ada saja, mulai dari untuk bayar pajak bumi dan bangunan, iuran warga, sampai memperbaiki motor. Karena kasihan, awalnya saya masih memberitahu istri, tapi lama-kelamaan saya mengirimkan uang secara diam-diam. Dia bilang pinjam, tapi tidak pernah sekalipun mengembalikannya. Tahun demi tahun berlalu, total utangnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Lama-kelamaan, istri saya pun mengetahui bahwa saya diam-diam meminjamkan uang kepada adik bungsu saya. Istri saya tidak memarahi saya dengan kata-kata kasar, ia hanya berkata, "Mas, kalau kamu terus-terusan begini, mereka akan semakin manja dan mengandalkan kita. Coba deh lihat gaya hidup mereka yang boros dan mewah itu. Uang segunung pun tidak akan cukup untuk memenuhinya. Uang yang kita cari dengan keringat dan air mata harus dipikirkan baik-baik sebelum dipinjamkan kepada siapapun." Mendengar kata-kata istri saya merasa bersalah dan tersadar. Memang benar, adik bungsu saya dan istrinya hidup dengan gaya hidup yang jauh di atas kemampuan mereka. Utang mereka menumpuk juga karena gaya hidup glamor dan suka pamer itu. Kami sekeluarga setiap hari sarapan dengan nasi sisa semalam dan lauk kemarin. Tapi adik saya dan istrinya setiap pagi harus ngopi cantik di kafe. Kalau dihitung-hitung, uang sarapan mereka saja hampir setara dengan gaji sebulan. Belum lagi urusan belanja, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Pakaian dan ponsel harus selalu model terbaru. Sesekali mereka sekeluarga pergi berlibur ke tempat-tempat wisata. Beberapa kali saya melihat sendiri, setiap kali ada sisa makanan di rumah mereka, istrinya tidak pernah menyimpannya, melainkan langsung dibuang ke tempat sampah. Padahal di rumah saya, satu masakan bisa dihangatkan berulang kali sampai benar-benar habis. Dulu waktu anak kami lahir, kami hanya berani membeli popok dan susu merek biasa, sementara mereka selalu memilih produk impor. Tentu saja uang sebanyak apapun tidak akan cukup.
Merenungkan kembali perkataan istri saya sadar bahwa tanpa sengaja saya telah mendukung gaya hidup mewah adik saya. Karena itu, beberapa kali setelahnya ketika ia menelpon untuk meminjam uang, saya selalu menolaknya. Tapi karena tidak bisa meminjam dari saya, adik saya nekat mengambil pinjaman dari rentenir untuk memenuhi gaya hidupnya. Ketika ditagih, ia punya akal-akalan baru, pura-pura masuk rumah sakit untuk menghindari utang. Mendengar ini menyangkut kesehatan, saya khawatir dan langsung mentransfer uang kepadanya. Dan setelah itu, setiap kali butuh uang atau terlilit utang, adik saya akan masuk rumah sakit, lalu mengunggah keluhan dan cerita menyedihkan di Facebook. Mengetahui saya berkali-kali meminjam uang untuk menutupi utang adik saya, istri saya tidak bisa sabar lagi dan dengan tegas meminta cerai. Ia bilang saya tidak menghargainya, hanya memikirkan keluarga saya, itu pun untuk orang yang tidak pantas dibela. Kami bertengkar hebat karena masalah ini. Saya berkata, masa kita tega membiarkan adikku begitu saja? Istri saya menjawab, coba saja biarkan dia, lihat apa mereka akan mati kelaparan. Sejujurnya, saya juga ingin tidak peduli, tapi rasanya tidak bisa. Namun, mungkin karena istri saya bersikap sangat tegas, saya mulai membiasakan diri untuk memeriksa kebenarannya. Misalnya, ketika mendengar adik saya masuk rumah sakit, biasanya saya akan panik dan cemas, tapi kali ini saya datang menjenguk dan bertanya kepada dokter. Ternyata, dokter sendiri yang mengatakan bahwa adik saya hanya sakit kepala biasa, tidak ada yang serius. Sejak saat itu, saya belajar untuk tidak lagi ikut campur dalam urusannya. Saat ini, saya telah menjemput ibu untuk tinggal bersama saya dan membawa altar leluhur ke rumah kami. Sementara apa yang dilakukan adik saya dan istrinya, saya tidak lagi memperhatikannya. Memang benar, saudara sekandung pun punya nasibnya masing-masing. Saya tidak bisa menanggungnya selamanya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Saya dengar adik saya sedang bersiap menjual rumahnya untuk melunasi utang tanpa berani mengeluh lagi kepada saya. Saya tahu jika saya terus bersikap egois seperti ini, hubungan persaudaraan kami akan mendingin. Tapi saya hanya bisa menghela napas. Terkadang saya berpikir, mungkin saya juga salah karena terlalu mudah menceritakan tentang penghasilan dan kondisi ekonomi keluarga saya kepada adik saya. Karena itulah, ia selalu berpikir bahwa keluarga saya berkecukupan dan terus-menerus bergantung pada saya. Para pemirsa sekalian, banyak orang hanya melihat kemewahan orang lain dari luar tanpa mengetahui kerja keras dan kesulitan di baliknya. Adik dalam cerita ini hanya melihat kehidupan kakaknya dari sudut pandangnya sendiri, lalu merasa tidak puas ketika permintaannya untuk meminjam uang ditolak. Persepsi yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tentu akan menghasilkan pandangan yang berbeda pula terhadap segala sesuatu. Jadi, entah Anda punya uang atau tidak, sembarangan mengungkapkan penghasilan dan tabungan Anda bukanlah hal yang baik. Tetaplah diam dan bantu saudara Anda sebatas kemampuan Anda. Yang kedua, jangan sembarangan menunjukkan kelemahan orang lain. Ada yang beranggapan bahwa saudara kandung, bagaimanapun dan dimanapun, ikatan batinnya tidak akan pernah pudar. Bahkan ketika sudah dewasa dan memiliki keluarga masing-masing, mereka merasa tidak ada yang perlu dirahasiakan dalam hubungan ini. Seorang kakak, karena merasa kesal dengan adiknya, dengan terus terang mengungkapkan semua kekesalannya. Ia memberitahu adiknya apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, terutama di meja makan setelah menenggak beberapa gelas minuman keras. Pembicaraan itu semakin jauh dari niat awalnya. Satu pihak terus-menerus mengkritik, merasa bahwa adiknya tidak mau mendengarkan. Pihak yang lain merasa tidak nyaman dan merasa bahwa kakaknya tidak mengerti dan tidak memikirkan perasaannya. Ingatlah teman-teman, selama bertahun-tahun menempuh pendidikan dan kemudian bekerja, secara perlahan Anda mulai menciptakan jarak dengan saudara-saudari Anda. Selama tahun-tahun tidak lagi tinggal di bawah satu atap itu, setiap orang telah membangun kehidupannya masing-masing.
Anda menjadi semakin sedikit tahu tentang satu sama lain, jadi jangan pernah terburu-buru untuk menghakimi atau mengkritik mereka. Ketika Anda tanpa ragu-ragu memberitahu saudara Anda apa yang Anda pikirkan tentang mereka, mereka mungkin akan merasa Anda terlalu mengontrol, menghakimi mereka, padahal Anda tidak benar-benar memahami situasi mereka. Bahkan jika niat Anda baik, mereka mungkin tidak akan memahami kebaikan hati Anda dan malah ingin menjauhkan diri dari Anda. Apa yang seharusnya Anda lakukan adalah bersikap keras pada diri sendiri, namun lapang dada terhadap orang lain, saudaraku sekalian. Semua orang paham bahwa seerat apapun hubungan persaudaraan, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diungkapkan begitu saja. Ini bukanlah sebuah perhitungan, melainkan kebijaksanaan hidup seseorang. Hiduplah dengan baik, jangan sampai karena kecerobohan Anda, hubungan hangat dengan saudara kandung menjadi terkikis. Ingatlah, jarak yang pas justru akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis dan indah. Yang ketiga, jangan sembarangan mengungkapkan masalah pribadi internal keluarga dari pasangan hidup Anda. Ketika Anda dan saudara-saudara Anda tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki kehidupan sendiri, ingatlah untuk selalu menjaga batasan yang pantas, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pasangan Anda, seperti latar belakang keluarganya, baik atau buruk, sebaiknya tidak Anda ceritakan begitu saja kepada saudara-saudara Anda. Chandra misalnya, meraih kesuksesan di usia yang cukup muda. Ia sadar betul bahwa di balik kesuksesannya ada dukungan yang tidak sedikit dari keluarga istrinya. Karena ia adalah pria yang cakap dan pekerja keras, ayah mertuanya sangat menyayanginya dan selalu siap sedia membantu menantunya saat dibutuhkan. Saudara-saudara Chandra pun tahu akan hal ini, dan tentu saja ada saja bisik-bisik di antara mereka. Suatu kali, adik laki-laki Chandra meminta bantuan kepada ayah mertua kakaknya, namun tidak dikabulkan. Ia pun langsung menggerutu, menyalahkan keluarga mertua Chandra yang katanya berada namun hanya memikirkan diri sendiri. Saudaraku sekalian, bagi banyak orang, membicarakan latar belakang keluarga pasangan kepada saudara kandung adalah hal yang sangat wajar, seperti berbagi cerita atau curahan hati. Namun, seringkali niat baik kita bisa ditanggapi berbeda oleh pendengar. Orang bisa saja mengejek Anda karena kondisi keluarga pasangan yang kurang mampu, atau sebaliknya, mereka akan iri dengki ketika Anda menikahi seseorang dari keluarga yang berada. Tidak mengungkapkan latar belakang keluarga pasangan Anda adalah cara terbaik untuk melindungi dan mencintai belahan jiwa Anda. Beberapa hal memang merupakan privasi antara Anda dan pasangan yang tidak perlu dibagikan kepada orang luar, sekalipun itu adalah saudara sedarah. Dan sebagai penutup program kita hari ini, mari kita simak bersama sebuah kisah berjudul Sang Ayah. Tono pulang ke rumah dan mendapati ibunya sedang duduk termenung, wajahnya begitu muram sambil menghela napas panjang. Ia melirik ke dalam rumah, melihat piring dan mangkuk kotor di atas meja yang belum dibereskan. Tono tahu persis apa yang membuat ibunya bersedih. Pemandangan ini sudah terlalu biasa baginya. Keluarga mereka miskin dan ayahnya setiap hari hanya tahu minum minuman keras. Jarang sekali ia melihat ayahnya sadar seperti orang lain. Saat berjalan di luar, langkahnya selalu sempoyongan karena mabuk. Para tetangga yang melihatnya hanya tertawa, seolah-olah ayahnya sedang melawak untuk mereka. Bau alkohol selalu menyengat dari tubuhnya, dan bicaranya pun selalu melantur tidak karuan. Melihat ayahnya di jalanan membuatnya merasa sangat malu. Anak-anak seusianya punya ayah yang tidak pemabuk seperti ayahnya. Melihat pemandangan ini, raut wajah Tono pun dipenuhi kejenuhan. Rumah mereka yang reot dan hampir roboh tak pernah sekalipun diperbaiki oleh ayahnya. Setiap kali diingatkan, ayahnya selalu berkata sibuk dengan ratusan pekerjaan di sawah, mulai dari menyemprot pestisida, memberi pupuk padi, mengairi sawah, dan berbagai urusan lainnya yang tak kunjung selesai. Anehnya, ia selalu punya waktu untuk minum-minum bersama teman-teman pemabuknya. Sungguh tidak bisa dimengerti. Pagar bambu yang melindungi halaman rumah mereka sudah patah karena ayahnya jatuh menabraknya saat mabuk, tapi ia juga tidak mau menebang bambu untuk menggantinya.
Dibiarkannya begitu saja dari hari ke hari. Jika mengingat tentang ayahnya, Tono hanya bisa menggelengkan kepala. Tono sangat menyayangi ibunya. Semakin besar kebenciannya pada sang ayah, semakin dalam pula rasa sayangnya pada sang ibu. Ibunya bernasib malang. Setelah lelah berdagang, ia harus mengurus rumah dan anak-anak. Ditambah lagi, harus menanggung beban memiliki suami yang setiap hari hanya berteman dengan botol minuman keras. Sang suami tidak pernah peduli atau memperhatikan istri, anak, dan keadaan rumah. Tampaknya, kakak perempuannya sungguh beruntung karena menikah lebih awal dan tidak lagi tinggal di rumah ini. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi mendengar omelan ayahnya yang tak ada habisnya. Mabuk ataupun sadar, ayahnya akan selalu mengomel tentang segala hal. Sepertinya itu sudah menjadi sifatnya sejak dulu. Kini, tinggallah ibunya yang paling menderita, harus menahan semuanya setiap hari. Seringkali, Tono tidak tahan dan balas membentak ayahnya, dan jika bukan karena ibunya yang melerai, mungkin ayah dan anak itu sudah berkali-kali berkelahi layaknya musuh bebuyutan. Sejak hari itu, sejak sawah padi gagal panen karena diserang hama, lalu kolam ikannya pun merugi hingga ratusan juta rupiah, bapaknya seolah dirasuki arwah jahat, terus-menerus mencari pelarian dalam minuman keras hingga hari ini. Meskipun para tetangga sudah menasihatinya untuk mencoba bangkit kembali, semangatnya telah padam. Ia tak punya lagi keinginan untuk memulai dari awal. Sebagian besar sawah sudah dijual untuk membayar utang. Hanya tersisa beberapa petak di ladang, harapan apa lagi yang tersisa baginya untuk memulai kembali? Budi mendekati ibunya dan bertanya, "Bapak sudah lama pergi, Bu?" Mata sang ibu menatap Budi dengan tatapan sendu, seperti senja yang mulai turun mewarnai bunga-bunga di pematang sawah. "Bapak baru saja pergi saat kamu pulang." Budi naik pitam dan berteriak, "Setiap hari mabuk, lama-lama aku harus pakai topeng kalau keluar rumah karena malu. Kenapa tidak mati saja sekalian biar selesai?" Ibunya meninggikan suara, "Budi, jaga bicaramu. Kamu tidak boleh bicara kurang ajar seperti itu. Bagaimanapun juga, dia itu bapakmu." Dimarahi ibunya, Budi semakin panas. "Bapak macam apa? Mungkin kalau ditanya namaku sekarang, dia juga tidak akan ingat. Apa yang dia tahu selain minum?" Malam ini, ibu sampaikan padanya, "Aku akan pergi dari rumah ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini." "Kamu mau pergi kemana?" "Kemana saja boleh, asal tidak di rumah ini." "Kamu di rumah saja, biar ibu yang menasehati bapakmu untuk berhenti minum." Sudah berapa kali ibu menasehatinya, tapi apa dia pernah berhenti? Berkali-kali pun, nanti pelan-pelan dia pasti akan dengar dan berhenti juga. Sampai kapan? Sampai bumi berhenti berputar. Ibu juga tidak benar-benar menasehatinya, malah terus-terusan bilang kalau bapak butuh perhatian anak-anaknya. Sejak usahanya hancur, dia sedih, makanya minum terus. Lupakan saja dia sebentar, nanti juga dia akan berhenti sendiri. "Kamu sudah hidup di rumah ini berapa lama, tapi tidak mengerti juga sifat bapakmu. Sudahlah, aku lelah. Aku tidak mau dekat-dekat dengannya, tidak mau bicara dengannya. Dia menyuruhku cari istri, tapi dengan keadaannya yang seperti ini, siapa yang mau menyerahkan anak gadisnya untuk jadi menantu di rumah ini? Para besan juga tidak akan menghargainya. Lihat saja keluarga kakak iparku, bukankah mereka menganggap bapak seperti badut? Jadi bahan tertawaan mereka. Mereka merendahkannya habis-habisan. Itu urusan orang dewasa. Kamu sebagai anak, mau bapakmu gila atau waras, dia tetaplah bapakmu. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya." Budi masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibunya seorang diri di tengah senja yang muram. Suara dari pengeras suara desa pun sudah lama senyap. Hanya desau angin yang menggoyangkan rumpun bambu menciptakan suara gemerisik yang pilu. Mata sang ibu menatap kosong ke arah gerbang dengan kesedihan yang tak bertepi dan helaan napas panjang yang penuh kelelahan dan keputusasaan. Tak lama, Budi kembali keluar dengan semangkuk nasi dan sayur asam di tangannya. Sambil makan, ia berkata pada ibunya,
"Ibu masuklah makan, biarkan saja Bapak, mau dia pulang atau tidak, mau mati di pinggir jalan sekalipun, biarkan saja." Sang ibu hanya bisa menggelengkan kepala mendengar ucapan Budi. Ia sangat paham watak keras kepala putranya, dan ia yakin Budi hanya menggertak. Ia tidak akan benar-benar pergi dari rumah, karena ancaman itu sudah sering ia ucapkan. Yang dikhawatirkan sang ibu saat ini adalah, semoga saja suaminya tidak pulang terlalu cepat. Biarlah ia pulang saat Budi sudah tidur. Jika ia pulang sekarang, bisa dipastikan bapak dan anak itu akan bertengkar hebat. Para tetangga akan menertawakan keluarga ini lagi, karena kejadian seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Tapi, jika Budi sudah tidur, semua akan damai. Bapaknya akan pulang, masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa, dan langsung tidur dalam diam. Watak bapaknya yang seperti itu sebenarnya juga karena ulah Budi. Sehari-hari hanya keluyuran, tidak pernah mau membantu pekerjaan apapun. Semua pekerjaan berat di rumah bapaknya yang menanggung sendirian. Budi adalah anak bungsu dan putra satu-satunya. Ia selalu dimanjakan oleh ibunya. Seringkali saat Budi kalah sabung ayam, ibunya diam-diam mengambil uang untuk diberikan kepada Budi agar bisa membayar utang judinya dan masih banyak lagi masalah lainnya. Setiap kali bapaknya mencoba menasihati Budi, ibunya selalu membela. Dan setiap kali dinasihati, Budi hanya membuang muka atau bahkan berani membantah. Bapaknya jarang sekali menegur Lestari, kakak perempuan Budi, karena ia paham anak perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Masalah terbesarnya adalah Budi, yang usianya sudah 22 tahun tapi tidak ada gunanya sama sekali di rumah. Malam itu Pak Budi pulang. Gonggongan anjing terdengar riuh di depan gang. Sosoknya yang berjalan terhuyung-huyung terlihat jelas di bawah sinar rembulan desa. Ia masuk ke dalam rumah dengan napas yang berbau arak. Tono dan ibunya sedang berbaring menonton sinetron di ruang tengah. Melihat suaminya, Bu Anitun berkata, "Bapak masuklah untuk makan. Ibu sudah sisakan sayur asem dan ikan goreng di dapur." Dengan suara orang mabuk, Pak Budi menjawab, "Kalian makan saja, kenapa harus menyisakan untukku? Tono ini sudah makan belum?" Tono hanya diam, tidak menjawab. Ibunya yang harus menjawab untuknya. "Saya dan Tono sudah makan, tinggal Bapak sendiri. Cepat makan lalu tidur, memangnya Bapak habis minum di mana?" "Aku ke rumah Besan, menengok Tika dan cucu kita, sekalian minum beberapa gelas dengan Pak Danu." "Ya Tuhan, kenapa Bapak ke sana terus-menerus? Kemarin mereka sudah bicara begitu, Bapak masih saja datang." "Aku datang untuk menengok anak dan cucuku, aku tidak peduli apa kata mereka." "Menengok sesekali itu sudah cukup, Pak. Ini setiap minggu Bapak ke sana, malu didengar orang." Mendengar itu, Tono tiba-tiba menyahut, "Bilang saja mau cari minum, jangan pakai alasan menengok cucu setiap hari." Pak Budi yang mendengar itu langsung menunjuk wajah Tono dan berteriak, "Apa katamu?" Tono pun tak kalah keras, "Saya bilang Bapak cuma mau cari minum." Ayah dan anak itu pun bertengkar hebat. Bu Ani terpaksa menengahi, "Sudahlah, Bapak, saya mohon. Kalau tidak mau makan, mandilah lalu tidur. Setiap kali Bapak pulang, rumah ini pasti ribut." Ia lalu menoleh ke arah Tono dan berkata, "Kamu juga diam, biarkan saja bapakmu. Jangan diladeni, masuk kamar dan tidur sana." Tono yang marah langsung masuk ke dalam kamar. Pak Budi menoleh ke arah istrinya dan mengomel, "Benar kata orang, anak manja karena ibu, cucu manja karena nenek." Tono terdengar sibuk di dalam kamar sesaat, lalu keluar dengan ransel tua milik ayahnya yang tampak berat di pundaknya. Ia menuntun motornya keluar dan hanya mengucapkan 3 kata, "Saya pergi dulu." Ibunya berlari mengejar sambil memanggil, "Tono, Tono." Suaranya menggema di keheningan malam, tapi Tono sudah melesat pergi dengan motornya. 5 menit kemudian Bu Ani menghampiri suaminya. "Sekarang Bapak sudah lihat kan? Arak dan minuman itu belum cukup menghancurkan rumah ini. Masih saja Bapak pergi minum dan cari gara-gara dengan semua orang."
Kamu terlalu memanjangkannya, makanya dia jadi pembangkang. Nanti kalau aku sudah mati, bagaimana dia akan hidup kalau tidak bisa bergaul dan bekerja sama dengan orang lain? Dia harus belajar dari sekarang, jangan dibiarkan hanya bersantai dan main-main. Oh, Bapak hebat sekali dalam berbisnis ya. Uang miliaran rupiah melayang, utang menumpuk, sawah dan tanah habis terjual. Masih mau mengajari anak cara berbisnis seperti itu. Dan mati, Bapak itu bandel sekali. Tuhan saja belum mau mengambil nyawamu. Jangan bicara soal mati besok. Aku melakukan semua itu juga karena berharap punya uang untuk membangun kembali rumah ini. Tapi nasib tidak berpihak, aku rugi terus-menerus. Aku harus bagaimana lagi? Kalau begitu, mulailah lagi dari awal dengan bekerja yang benar. Kalau setiap hari hanya mabuk-mabukan, apa yang bisa dipikirkan? Dulu Bapak begitu rajin, kenapa belakangan ini jadi suka sekali minum? Lihat badanmu, tinggal kulit pembalut tulang saja. Pak Budi masuk ke kamar dengan wajah sedih. Sepertinya ia sudah benar-benar sadar dari mabuknya. Tiba-tiba, ia bergegas keluar dengan panik. Ranselku di mana? Kamu simpan di mana? Cepat kembalikan padaku." Istrinya menatapnya lalu menjawab, "Ransel Bapak buat apa saya ambil? Tono yang membawanya pergi." Pak Budi terduduk di lantai. Wajahnya berkerut menahan sakit. Kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Bu Ani menatapnya sambil menggelengkan kepala dan berkata, "Ransel tua sobek begitu saja. Kenapa Bapak heboh seperti kehilangan emas batangan? Apa ada uang di dalamnya?" "Tidak ada sepeser pun. Uang dari mana untuk disimpan di sana? Di dalamnya sama sekali tidak ada uang." "Ransel itu juga tidak berharga, tapi aku menyimpan sesuatu di dalamnya, sesuatu yang aku tidak ingin kedua anakku melihatnya." "Wah, sepertinya serius sekali ya. Biar ibu telepon dia, suruh dia kembali untuk mengembalikan ransel itu. Dia mau pergi, aku tidak akan melarang, tapi ransel itu harus kembali padaku." Bu Ani mengambil ponselnya dan menelpon Tono. Ponselnya sudah tidak aktif. Tono tahu ibunya pasti akan menelpon untuk menyuruhnya pulang. Bu Ani menatap suaminya dan berkata, "Kenapa Bapak jadi begini?" Pak Budi bergumam seperti pada dirinya sendiri, habislah sudah. Bu Ani semakin bingung mendengarnya. Puluhan tahun menikah, baru kali ini ia melihat sikap suaminya seaneh ini. Ia hanya berpikir sederhana, mungkin suaminya tidak ingin Tono pergi, jadi ia berakting seperti itu agar Tono kembali. Karena ia tahu betul, meski mulut suaminya sering marah-marah, ia sangat menyayangi Tono. "Memangnya benda apa yang ada di dalam ransel itu? Coba katakan padaku, kenapa selama ini aku tidak tahu?" Pak Budi berdiri, membalikkan badan dan menjawab, "Bukan apa-apa." Sepanjang malam itu, Pak Budi tak henti-hentinya terbatuk. Ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Terus-menerus berjalan mondar-mandir sambil memegangi dadanya yang sakit, lalu kembali ke tempat tidur dan terus terbatuk hingga pagi menjelang. Ibu juga tidak bisa tidur, cemas memikirkan nasib Andi yang pergi dari rumah, ditambah lagi suara batuk ayah yang menggema di kamar membuatnya semakin sulit terlelap. Sejak ayah gemar minum-minum, ia selalu tidur sendirian di kamar terpisah dan melarang siapapun untuk masuk. Pagi itu, ibu bangun, pergi ke pasar, lalu kembali untuk menyiapkan makan siang. Sampai waktu makan tiba, ayah tak kunjung terlihat. Padahal biasanya, setiap pulang dari sawah, ia selalu sudah ada di meja makan tepat waktu. Ibu pun masuk ke kamar untuk memanggilnya. Dilihatnya sang suami terbaring di sana, wajahnya pucat pasi, matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Ibu berpikir mungkin suaminya kelelahan karena semalaman tidak tidur mengkhawatirkan Andi. "Bapak, ayo bangun, makan dulu. Tadi pagi ibu sudah belikan sarapan, kenapa tidak dimakan? Tidak pernah ibu lihat Bapak berbaring sebanyak ini. Ini semua juga gara-gara Bapak kan? Kalau Bapak tidak bicara keras padanya, dia tidak akan pergi dari rumah. Bapak, ayo bangun, makan dulu." Bapak menyesal sekali kan? Nah, lihat sekarang, jadi orang tua jangan terlalu keras pada anak.
Ayahnya tetap diam membisu, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Kedua lengannya terus mendekap dada. Sesekali ia terbatuk pelan. "Hei, saya bertanya, kenapa Bapak diam saja? Kata-kata saya benar kan? Tidak ada yang salah, sampai Bapak harus marah pada saya." Ibu kemudian melihat ke tempat suaminya berbaring. Di atas bantal ada sebuah handuk putih yang penuh dengan noda darah segar. Ibu terperanjat. Ia masuk ke dalam kelambu dan berteriak, "Apa ini? Kenapa banyak sekali darah?" "Apa yang Bapak lakukan?" Dengan suara yang sangat pelan, ayah berkata, "Jangan bawa aku kemana-mana, biarkan saja aku di rumah." Setiap kata ia ucapkan dengan sangat lambat, seolah mengerahkan seluruh tenaganya. Pandangan ibu lalu tertuju pada sebuah kain lain yang menyembul dari bawah tikar. Ia mengangkatnya dan melihat tumpukan handuk yang juga penuh dengan darah. "Bapak sakit apa sebenarnya?" Ayahnya tetap terbaring diam, tidak menjawab. Ibu menjadi panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengambil telepon dan menelpon putrinya, Tari, memintanya segera pulang untuk melihat kondisi ayahnya. "Cepat pulang, Tari, cepat! Pulang lihat ayahmu ini, kenapa berdarah-darah begini?" Tari menjawab dari seberang telepon. "Semalam kan Bapak masih kesini minum-minum, Bu. Tolong marahi dia ya, Bu. Ibu mertuaku sudah mengomel terus. Katanya mau menengok aku sama cucunya, padahal cuma pura-pura biar bisa minum-minum di sini." "Cepat pulang, Tari. Ini bukan waktunya bicara soal itu. Ayahmu batuk darah. Entah apa yang terjadi. Cepat pulang, Nak." Tari terdengar lelah. "Aku lagi suapin si kecil makan, Bu." Mendengar itu, 2 baris air mata mengalir dari mata Pak Budi. Ibu berlari ke rumah tetangga, memanggil satu persatu orang untuk datang membantu. 4 orang tetangga berlari ke rumahnya. Mereka bilang Pak Budi harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Pak Budi terus menggelengkan kepala seolah tidak mau pergi. Akhirnya mereka membawanya ke rumah sakit kecamatan yang kemudian merujuknya ke rumah sakit kota. Dokter mendiagnosisnya menderita kanker paru-paru stadium akhir. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan Pak Budi pun dipulangkan. Sejak pulang ke rumah, kondisi Pak Budi semakin hari semakin memburuk dan menyedihkan. Barulah saat itu Tari mau datang untuk merawat ayahnya di sisa-sisa hidupnya. Andi menerima kabar dari Tari, "Ayah sakit parah, kamu harus segera pulang." Tapi ia tidak mau pulang. Ia sudah terlanjur membenci ayahnya, dan yang kedua, ia berpikir semua orang hanya menipunya agar ia kembali. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku baru akan pulang kalau ayah menelpon, meminta maaf, dan berjanji berhenti minum selamanya." Andi menyewa sebuah kamar kos di kecamatan lain. Ia berencana bekerja di sana untuk sementara waktu, mengumpulkan uang, lalu pindah ke kota untuk bekerja dan tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Saat ia mengeluarkan pakaian dari ransel untuk digantung, tiba-tiba ia menemukan sebuah buku catatan pengeluaran dari musim panen padi dan tambak ikan sebelumnya. Saat membalik ke halaman baru, ia mengenali tulisan tangan ayahnya. Tintanya masih baru, dengan isi, "Kenapa Tuhan tidak adil padaku? Apapun yang kuusahakan selalu gagal. Aku hanya ingin mencari uang untuk membangun rumah yang layak seperti orang lain, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Aku membawa penyakit di tubuh ini, tapi aku tidak berani ke rumah sakit. Aku takut biayanya mahal, dan belum tentu setelah mengeluarkan uang banyak, penyakitku akan sembuh. Aku tahu penyakitku ini tidak akan sembuh. Sudahlah, aku tidak akan pergi. Kalaupun harus mati, biarlah aku mati di rumah, agar uangnya bisa kusimpan untuk anak-anakku. Aku bisa menahan rasa sakit ini. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku akan minum sampai mabuk. Dengan begitu, aku bisa melupakan rasa sakitnya." Selesai membaca, air mata Andi mengalir deras. Mulutnya terus memanggil, "Ayah!" Ia bergegas memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam ransel, lalu mencegat bus untuk pulang. Belum pernah ia menangis, tapi hari ini ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Saat tiba di rumah, ia melihat sanak saudara sudah berkumpul ramai sekali.
Ia melihat ayahnya berbaring di ranjang dalam keadaan sekarat. Hanya dalam waktu singkat, ayahnya kini hanya tinggal kulit pembalut tulang. Ia mendekat, duduk di sampingnya, dan menatap wajah ayahnya. Pak Budi meneteskan 2 baris air mata sambil memandang ke arah Tari. Andi menggenggam tangan ayahnya yang kurus kering dan berbisik, "Ayah, Andi pulang." Pak Budi tersenyum untuk yang terakhir kalinya, lalu memejamkan mata dan pergi untuk selamanya. Ibu dan kedua anaknya menangis sejadi-jadinya. Tari berteriak kencang, "Ayah, jangan tinggalkan Tari." Ibu menangis hingga pingsan. Andi meronta-ronta dalam dekapan para tetangga yang menahannya. Ia ingin memeluk ayahnya, ingin memanggilnya agar sadar kembali, meskipun ia tahu ayahnya telah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Tari masih pingsan karena terlalu syok dengan kepergian ayahnya. Orang-orang membawa ibu dan anak itu ke dapur, ada yang melakukan kerokan, ada yang membuatkan teh hangat agar mereka bisa sadar kembali. Hanya Andi yang tersisa dengan wajah kosong dan tatapan yang begitu menyedihkan. Dia pernah berkata akan pulang jika ayahnya menelpon untuk meminta maaf dan berjanji berhenti minum. Nyatanya, tanpa telepon dan janji itu, ia telah kembali. Ibu dan kedua anaknya itu terbangun dan menangis selama berjam-jam. Kedua kakak beradik itu, Sari dan Budi, tidak pernah sekalipun mengucapkan kata cinta pada ayah mereka. Sari setiap kali pergi berlibur selalu membawa oleh-oleh, tetapi hanya untuk ibunya, bukan untuk ayahnya. Segalanya tentang ibu, ibu adalah yang utama. Sementara sang ayah tidak pernah mendapatkan apa-apa. Budi, adiknya, bahkan tidak pernah mau duduk dan berbicara dengan ayahnya. Ia terus menyalahkan ayahnya yang suka minum-minum, yang membuatnya malu di hadapan orang lain. Apapun yang dikatakan ayahnya, ia selalu membantah. Namun, perhatian dan kasih sayang yang sesungguhnya tak pernah sang ayah ucapkan kepada Budi dan kakaknya. Seluruh keluarga menyalahkan sang ayah karena dianggap tidak peduli, tidak perhatian pada anak-anak. Tapi, sedikit sekali yang mau mengerti bahwa seorang ayah pada dasarnya adalah sosok yang pendiam. Ayah tidak pernah banyak bicara seperti ibu. Ayah tidak pernah menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi di dalam hatinya ia sangat menyayangi anak-anaknya. Ia sangat pandai menyembunyikan perasaannya, tidak pernah membiarkan emosi itu terlihat di luar. Ayah sangat berbeda dari ibu. Ia tidak pernah mengatakan cinta pada Budi dan Sari, namun ia selalu diam-diam dan dalam sunyi mengawasi setiap langkah mereka. Ingatlah saat Sari melahirkan, sang ayah terjaga semalaman suntuk di rumah sakit selama beberapa hari berturut-turut. Sementara itu, istrinya hanya datang menjenguk beberapa kali, begitu pula dengan keluarga besarnya. Hanya ada seorang lelaki tua yang mengayuh sepedanya di tengah malam, tak peduli hujan dan angin, dari desa menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ia hanya bersembunyi di balik pintu, mengintip anak dan cucunya dalam waktu yang lama, lalu diam-diam mengayuh sepedanya kembali pulang. Begitu terus ia lakukan sampai Sari kembali ke rumah. Rasa sayangnya pada sang anak hampir tidak ada yang memahami, karena mereka tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan ia pun tidak butuh siapapun untuk mengerti. Baginya, cinta untuk anaknya ia tunjukkan dari hati, bukan dari kata-kata. Ia juga tidak butuh hadiah atau uang dari anaknya. Cukuplah melihat anak-anaknya hidup bahagia, itu sudah menjadi hadiah terbesar baginya. Ia tahu usianya tak akan lama lagi, maka ia sering datang ke rumah besannya untuk menjenguk Sari, karena ia tahu kelak tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertemu anak dan cucunya. Ia juga paham bahwa pihak besan akan merasa tidak nyaman dengan kedatangannya yang terlalu sering, tapi ia tidak peduli. Ia tetap keras kepala datang, walaupun orang sering berbicara kasar padanya. Ia menerimanya. Setiap kali pulang, air matanya tumpah dalam keadaan setengah mabuk.
Ia selalu menasihati Budi untuk belajar berbisnis dengan orang lain, tetapi Budi sama sekali tidak tahu bahwa semua yang dikatakan ayahnya memiliki tujuan tersendiri. Dulu, kemanapun pergi, sang ayah selalu membawa kedua anaknya dengan sepeda tuanya. Apapun yang diinginkan Budi dan Sari, ia akan berusaha memenuhinya, asalkan kedua anaknya bahagia. Saat mereka dewasa, makanan apapun yang enak, sang ayah selalu berpura-pura tidak suka, padahal ia sangat menginginkannya. Namun ia berbohong demi menyerahkannya untuk anak-anaknya. Ia sama sekali tidak tak acuh, kasih sayangnya pada anak-anaknya seluas lautan. Istrinya kini baru menyadari bahwa semua yang dikatakan suaminya dulu adalah kebenaran, sementara ia selalu menyalahkannya karena dianggap tidak mengurus keluarga. Setiap malam suaminya mengambil sepeda untuk pergi. Ia selalu bertanya, "Malam-malam begini Bapak mau kemana? Bapak ini benar-benar keterlaluan. Anok baru melahirkan di sana tidak diurus, malah keluyuran tidak jelas. Apa Bapak merasa pantas jadi seorang ayah seperti itu?" Sang ayah tidak menjawab, hanya tersenyum lalu berkata, "Saya hanya jalan-jalan cari angin segar, setelah itu pulang tidur." "Ibu masuklah dan tidur saja." Sang istri sama sekali tidak tahu bahwa suaminya begitu khawatir pada putrinya, sehingga ia mengayuh sepeda untuk menjenguk Sari. Sang istri, Sari dan Budi sering menyalahkannya karena terus-menerus minum alkohol. Namun mereka tidak tahu bahwa ia minum sampai mabuk untuk melupakan rasa sakit luar biasa yang sedang ia lawan. Ia sengaja menyembunyikan penyakitnya karena ia tahu betapa parah kondisinya dan tidak ingin membebani keluarga dengan biaya rumah sakit. Budi menangis terseduh-seduh sambil menceritakan isi buku harian ayahnya yang ia temukan di dalam tas ransel. Kerabat yang mendengar pun menangis sejadi-jadinya. Mereka semua telah salah menilainya. Kini mereka baru tahu bahwa itu semua adalah pengorbanan sang ayah untuk anak-anaknya. Sang istri teringat setiap kali suaminya batuk hingga pagi. Ia bertanya suaminya sakit apa, dan ia hanya menjawab radang tenggorokan. Ketika teman-temannya bertanya mengapa ia begitu kurus, ia menjawab karena minum alkohol tanpa makan. Tak seorang pun tahu ia sakit. Ia juga tidak pernah mengeluh atau merintih agar mereka tahu. Ia menahan semuanya sendirian, menggigit bibir menahan sakit. Hingga saat tak tertahankan lagi, ia akan minum alkohol untuk melupakan rasa sakitnya. Ia jarang sekali minum bersama orang lain. Hanya jika sangat istimewa, barulah ia mau minum bersama. Sebagian besar waktu, ia minum sendirian di dalam kamarnya yang sunyi. Sang istri bukannya tidak peduli, ia hanya berpikir sederhana bahwa suaminya batuk karena radang tenggorokan. Dan karena minum semalaman suntuk, batuknya semakin parah dan berat badannya turun karena tidak makan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa suaminya menyembunyikan semuanya serapi ini. Sang ayah, dalam keheningannya, telah mencurahkan seluruh cintanya untuk anak-anaknya hingga hembusan napas terakhir. Rambutnya yang memutih oleh terpaan angin dan debu kerja keras, tangannya yang kapalan karena memegang cangkul demi membesarkan mereka, dan sorot matanya yang memikul beban pikiran yang begitu berat, jarang sekali ada yang melihat dan memahaminya. Kasih sayang seorang ayah sesungguhnya sama melimpahnya dengan kasih seorang ibu. Ayah tetaplah ayah, dengan pakaian usangnya yang beraroma terik matahari, dengan kakinya yang selalu berlumuran lumpur, namun baginya, anak-anaknya selalu jauh lebih berharga daripada dirinya sendiri. Ayah rela menahan lapar dan dahaga, asalkan anak-anaknya bisa makan hingga kenyang dan merasa hangat. Hatinya akan berbunga-bunga bahagia saat melihat anaknya berhasil dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, hatinya juga akan hancur berkeping-keping, terasa begitu perih saat melihat anaknya terjatuh dan gagal. Senyum dan air mata seorang ayah hampir tidak pernah terlihat di wajahnya. Bahkan saat sedih, ia akan memendamnya di dalam hati, hanya mereka yang benar-benar peduli yang akan tahu bagaimana perasaannya. Kata ayah mungkin sangat singkat, namun cinta yang diberikannya untuk anak-anaknya begitu panjang tak bertepi, terbentang luas, dan selamanya tak akan pernah habis kita jelajahi. Ayah adalah naungan teduh yang menyejukkan hidup anak-anaknya.
Suatu saat nanti ketika ayah tiada, hidup mereka akan penuh dengan terik matahari di atas kepala. Ani dan Budi tak henti-hentinya menangis terseduh-seduh di samping peti jenazah ayah mereka. Dari mulut mereka terus terucap panggilan piluh, "Ayah, jangan tinggalkan kami." Suara panggilan itu seolah menyatu dengan asap dupa yang mengepul, lalu perlahan lenyap di atas meja altar yang penuh dengan sesajen, buah-buahan dan aneka lauk pauk lezat, makanan yang semasa hidupnya jarang sekali bisa ia nikmati. Terima kasih telah setia menyimak kisah ini hingga akhir. Kami di 1000 Pemikiran Bijak sangat menghargai waktu Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kami juga ingin mendengar pemikiran dan perasaan Anda. Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video penuh makna berikutnya. Terima kasih banyak.